Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Puji syukur dan kita kepada Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul. Melihat kita semua sehat, ya kan? Tidak ada yang lemas-lemas, semangat semuanya untuk pelajaran kita hari ini, ya kan? Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita akan berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat yang kami pelajaran kami dari awal ke akhir. Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Silakan yang dari luar, silakan masuk. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya kan, coba silakan lihat di bawah bangku belajar aku, mana tahu ada sampah, sambil kita rapikan meja kita ini, kita luruskan. Maka kalau ada sampah, buang ke depan. Oke, ya kan, udah rapi semuanya. Oke, sebelumnya kita main absen dulu. Kalau misalnya main panggil namanya, bilang hadir ya. Oke, Abraham Gamaliel. Oke, Aprianto. Agnes. Berma. Bona. Rian. Billy Bukit. Chelsea. Cicilia. Diva. Eloy. Feby. Farhid. Oke, Gita. Gracia. Oke, hadir. Apa lagi? Ada dua Gracia ya. Gracia Angelika. Ya. Hajendra Wibawa. Oke, Izzy. Indira. Ita. Kita sakit ya. Jovan. Josan. Juna. Karisma. Mila. Oke. Mulia. Marcelo. Teddy. Warna. Yolanda. Oke, ada satu yang tidak karena sakit ya, mudah-mudahan cepat pulihnya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, wujud kita mencintai tanah air, ya kan? Kita akan menyanyikan lagu, ya kan? Maju tak gentar. Oke, mengundang untuk bangkit berdiri. Kita semangat untuk menyanyikan lagu ini ya.
Mem akan menanyakan beberapa materi kita yang sebelumnya. Coba silakan angkat tangan kalian yang materi minggu lalu, siapa yang tahu? Oke, silakan. Materi yang lalu itu ialah perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan yang dimanfaatkan ketika Jepang sudah kalah. Oke, bagus. Berarti ingat ya kan apa itu pelajaran. Oke, satu lagi. Silakan aku. Lalu kita mempelajari tentang perjuangan kemerdekaan yang dimanfaatkan ketika Jepang kalah. Kemenangan Jepang tidak bertahan lama karena pihak sekutu melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut Indonesia. Karena situasi yang sangat terdesak, pada tanggal 1 April 1945, Jepang berjanji membentuk BPPKI dan BPPKI dibentuk pada tanggal 21 April 1945. BPPKI mengadakan dua sidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas tentang dasar negara, dan yang sidang kedua pada tanggal 10 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang dasar, dan pada tanggal 6 Agustus terjadilah peristiwa pemboman di Hiroshima yang membuat Jepang terdesak dan para pendiri negara mendesak kemerdekaan Indonesia dan berbentuklah PKI. Dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus dan diproklamasikan oleh Presiden Soekarno dan didampingi oleh Mahatma. Oke, berikan tepuk tangan buat yang minggu lalu. Oke, ya kan. Nah, ingat ya anak-anak bahwa mengapa penting belajar sejarah? Mungkin kalian pikir gini, tapi masa lalu ngapain kita pelajari? Ya kan? Tapi kalau misalnya mereka yang nggak berjuang, yang begitu kita nggak akan merasakan sekarang. Ya kan? Nah, jadi kalau ditanya apa sih manfaat kita belajar untuk namanya di masa sekarang ini, untuk belajar sejarah kali ini adalah supaya ini menjadi inspirasi, ya kan? Ini adalah inspirasi kalian. Misalnya tentang siapapun itu presiden kita, siapapun itu kita ambil dan itu menjadi inspirasi kita, ya kan? Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas materi. Coba silakan lihat, semuanya lihat yang sudah main tampang-tampang di depan. Ini mau materi kita hari ini, ya kan? Ini adalah tentang kedatangan sekutu dan Belanda, ya kan? Terus nanti kita mau bahas tentang konfliknya juga. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sekutu datang lagi? Padahal kita sudah merdeka. Minggu lalu kan kita udah belajar nih, kita merdeka itu secara mepet, ya kan? Jepang kalah, maka kita memanfaatkan itu untuk merdeka, ya kan? Kemarin kan kita bahas Papua Power atau kekosongan kekuasaan, dan setelah kita fokuskan untuk namanya mepet merdeka. Nah, waktu kita merdeka, happy nggak? Senang nggak? Senang nggak bangsa Indonesia? Senang, ya kan? Saking senangnya, ya kan? Ada sampai pemuda itu mengambil darahnya, ya kan? Menulis, ya kan? Merdeka pakai darahnya sendiri. Siapa yang tahan dijajah? Dijajah itu kan nggak enak, ya kan? Nah, jadi kalau ditanya nih, ada yang tahu mengapa sekutu dan Belanda datang lagi padahal kita sudah merdeka? Ada yang tahu? Ya, silakan. Karena merdekanya sama seperti negara lain. Oke, ada yang lain? Ada? Silakan. Merebut kembali Indonesia, terima dia merdeka. Oke, ada lagi yang dijawab tadi, silakan. Indonesia kaya akan apa? Jadi mereka Oke, ada yang mau diambil dari kita, ya kan? Nah, itulah dia kenapa sekutu datang lagi. Meskipun kita sudah merdeka, tapi kan merdeka kita itu tidak diakui. Terlebihnya adalah negara yang istilahnya menang. Ingat ya, bahwa kemarin itu Perang Dunia Kedua, ya kan? Berantem apa kemarin, ya kan? Ternyata Amerika menyerbu Jepang. Nah, posisinya kita ini lagi dijajah sama Jepang, ya kan? Otomatis kan karena sudah Jepang kalah, otomatis kita ini mau diberikan kepada yang menang. Itu memang peraturannya. Siapa yang menang, ya kan? Itulah nanti negara jajahan yang diberikan kepada siapa yang menang tadi. Dan tadi menang adalah Amerika, kita dikasih nih kepada sekutu, ya kan? Oke, kita bahas ya kedatangan sekutu dan Belanda. Oke, kita bahas dulu apa tujuan pembelajarannya. Ada apapun pelajaran kita pasti ada tujuan pembelajarannya. Silakan baca tujuan pembelajarannya. Agnes Rehulina. dan pembelajaran. Satu, siswa
Dua, siswa mampu menganalisis strategi dan untuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya pembuatan melalui perjuangan tiga, siswa mampu menyajikan analisis perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan. Oke, nah ini yang mau kita capai hari ini. Kalian nanti mampu menganalisis kenapa sekutu datang kembali, terus menganalisis apa strateginya untuk mempertahankannya. Kan kita sudah merdeka ya kan? Terus nanti kita ada kerja kelompok dan kita presentasi, yaitu siswa nanti mampu menyajikan analisisnya, ya kan? Oke, selanjutnya, oke, siapa ini kira-kira ya kan? Kayaknya orang mana ini? Kan? Terus ada lagi selain itu orang mana lagi? Ada orang Indonesianya? Boleh nampak? Nah, coba lihat. Nah, ini adalah gambar waktu sekutu itu datang lagi. Nah, inilah dia. Di bulan September datang lagi sekutu tadi. Nah, jadi siapakah itu sekutu? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu siapa sekutu? Boleh? Silakan. Amerika dan Belanda. Oke, benar. Ada yang lain? Oke, selain itu ya aku ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, ya kan? Jadi semua bagian dari sekutu. Nah, memang kemarin itu yang mengalahkan Jepang adalah Amerika. Tapi yang datang itu nanti namanya adalah Agni, ya kan? Agni itu dari Inggris dan nanti dia membonceng siapa? Nietzsche. Siapa sih Nietzsche itu? Itulah dia Belanda. Nah, inilah dia gambar pertama kedatangannya itu. Dan inilah gambar si Nietzsche tersebut. Oke. Nah, waktu si Inggris datang, kita masih santai, ya kan? Oh, Inggrisnya, udah apa, gitu ya kan? Ternyata waktu ditengok si Nietzsche, ampun Nietzsche, ya kan? Tidak ke Belanda itu lagi. Ingat berapa tahun kita katanya lama kali ya kan? Beratus tahun katanya kita dijajah, ya kan? Jadi tidak betul lagi nih, ya kan? Nah, selanjutnya kita bahas. Ngapain mereka datang? Pasti adalah kerjaannya. Nggak mungkin, oh datang melihat-lihat, nggak mungkin ya kan? Nah, ini dia tujuannya datang. Oke, siapa yang bisa bacakan satu orang? Oke, silakan aku. Tujuannya? Tujuan kedatangan sekutu tadi. Satu, membebaskan warga Belanda maupun Eropa yang menjadi tawanan perang pada masa yang memulihkan segala situasi baik pemerintahan dan kestabilan bagi manusia agar Belanda dapat menguasai berbagai kawasan jajahan. Oke, nah inilah dia kedatangan orang itu. Jadi nggak mungkin datang hanya, oh ini Belanda kan, oh ini Indonesia kan nggak mungkin. Coba yang pertama itu melucuti persenjataan dan memulangkan kembali tentara Jepang dari Indonesia. Ingat ya kan, bahwa sebelum istilahnya Belanda datang, mereka ini datang, kita dijajah sama si Jepang, ya kan? Jadi kan mereka mau menjajah kita kembali. Jadi kan supaya bersih, ya udah selama tentara Jepang yang ada di Indonesia itu mau dipulangkan. Nah, terus katanya di sini membebaskan warga Belanda maupun Eropa menjadi tawanan perang. Jadi ingat, waktu kita dijajah sama Jepang, ya kan? Ada juga yang ditawan Belanda, masih ada yang ditawannya. Memang kita posisi di masa itu kita dijajah sama Jepang, tapi masih ada Belanda yang misalnya ditawan. Yang ketiga katanya, memulihkan segala situasi baik pemerintah dan kestabilan bagi Indonesia agar Belanda dapat menguasai kembali bekas kawasan jajahannya itu. Nah, dari ketiga ini mana tujuan paling utama? Perhatikan, dilihat. 1, 2, 3, mana tujuan mereka paling utama? Nomor 3. Oke, nomor 3. Oke, dapat ya. Inilah tujuan mereka paling utama, menguasai kembali yaitu bekas jajahannya. Karena ingat bahwa di awal kita itu tidak diakui kemerdekaannya, ya kan? Maka dia datang lagi untuk menjajah kita kembali. Ada yang menurut kalian Indonesia terima nggak dijajah kembali? Ada yang tidak melakukan perlawanan? Perlawanan, ya kan? Oke, itu dia. Setelah ini kita mau menyaksikan video, ya kan? Kita lihat videonya. Silakan simak. Nah, nanti dari video ini, ya kan, kalian nanti disuruh, ya kan?
fungsinya, ya kan? Jadi coba kalian buat kesimpulan, tapi jangan perhatikan dulu ya kan? Setelah itu nanti kasih LKPD-nya. menjadi masa penting dalam sejarah dunia. Ini sekaligus menjadi berbahaya dari perang dunia kedua. Ya satu liburan ya, sebentar lagi bakalan Vacation Week mulai. Di tengah kedua dunia, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Kemerdekaan ternyata belum dapat dinikmati sepenuhnya. Hasil yang tercapai hari ini perjuangan di masa lalu. Orang yang tidak tahu sejarah hari ini tidak akan punya konteks di masa depan. Tanggal 15/45, maka Tutu sebagai pemetaan yang kedua, mulai bekerja akan melakukan invasi untuk wilayah-wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh Jepang. General MacArthur sebagai pimpinan SWAPA Southwest Pacific Area yang juga adalah pimpinan tertinggi dari tentara gabungan kedua atau dari logistik Yakoman ini. Yang pertama adalah untuk menyusupi tentara Jepang, dan yang kedua adalah untuk mengevakuasi kawan Jepang. Itu yang terkenal dengan MV. Untuk daerah Sumatera Jawa, tugas AFNI diemban oleh Letnan Jenderal Siragil Kristisan. Kala itu, Indonesia terdapat sekitar 70.000 tawanan perang dan kira-kira yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Sebelum kedatangannya ke Jakarta, Siragil Kristisan menyatakan di sebuah radio Singapura sudah menyatakan bahwa Sekutu hanya akan menjalankan tugas kemiliteran dan tidak mau ikut campur dalam pemikiran negeri Indonesia. Mengetahui rencana Sekutu dan Belanda di balik misi pemulangan kawanan perang dan tujuan tentara Jepang, bangsa Indonesia awalnya tidak menentang kedatangan Sekutu. Namun, kesepakatan Sekutu Belanda dalam Civil Affairs Agreement sertakan beberapa perwira pemerintahan sipil Belanda atau militer, sekaligus kesatuan pasukan Belanda saat kedatangannya ke Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Belanda melakukan serangkaian lobi dan pertemuan dengan pemerintah Inggris. Hasilnya, pada 24
Agustus 1945 disepakati oleh Sekutu dan Belanda bahwa wilayah yang Belanda yang berhasil direbut Sekutu akan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NICA. Laut Mungkin sebagai domain Southeast Asian Command mengeluarkan surat perintah kepada para komandan divisi. Kalimat dalam surat perintah ini kemudian telah tahu bagian Indonesia di Surabaya. Lambat laun, kepercayaan Indonesia terhadap keberadaan Sekutu baru dijual dalam urusan pengiriman perbekalan tawanan perang di Jawa Barat misalnya. Masa kedudukan 42-45 dalam Bandung itu terjadi konsentrasi dari orang-orang Eropa, baik militer atau sipil yang menjadi tawanan Jepang. Jika kabinet Capil ada usaha-usaha dari pemerintah partai untuk mengizinkan dikirimkan logistik oleh tentara-tentara Turki, tentara-tentara Inggris. Mereka melewati jalur kereta api dari Jakarta sampai ke Bandung. Mereka sangat arogan dan bertemperamen dalam berpolitik, tidak menganggap padahal pada saat itu tentara kita, tentara kabar rakyat sudah eksis di daerah-daerah yang saya maksud tadi. 1 November 1945, tanpa pemberitahuan kepada pihak TKR, Sekutu mengirimkan perbekalan untuk pertawanan di Bandung dengan menggunakan kereta api melalui jalur Cikampek. Alhasil, di tengah perjalanan, Sekutu yang terdiri dari belasan tentara Gurkha Rifle diberhentikan dan dihantam oleh resimen TKR Cikampek. Itu terjadi ketika satu lokomotif yang memuat logistik Inggris berjalan dari arah Jakarta menuju Bandung. Dan ketika dicegat pasti stasiun Cikampek oleh pasukannya Resimen 5 yang pada waktu itu dipimpin oleh Kapolri Ukraini, yang dicegat waktu itu adalah Vietnam. Mereka bertanya tentang surat izin kepada pimpinan para rombongan yang waktu itu dipimpin oleh seorang perwira Inggris, kalau nggak salah Pak Helena. Ketika itu ada dialog yang tidak kurang lebih karena surat izin dari pemerintah Indonesia untuk lewat ke Cikampek. Jawabannya waktu itu direkam Inggris. Anda menginginkan saya memberikan surat izin kepada pasukan yang waktu itu sudah menang gitu. Itu jawaban itu ternyata tidak membuat puas pasukan Letnan Priata. Ketika terjadi adu mulut, tiba-tiba menyalap sebuah letusan senjata dari arah gerbong yang waktu itu berhenti. Nah, dari situ mulai terjadi pertempuran yang berakhir dengan meninggalnya gugurnya sebagian besar pasukan Inggris. Sisakan cuma 4 orang Gurkha waktu itu dan langsung ditawan oleh pasukan Priata. Itu yang terjadi. Tindakan penghadapan oleh para prajurit TKR Resimen Cikampek tentu sangat beralasan. Kekhawatiran bahwa pengiriman perbekalan api ke Bandung rawan berubah menjadi pengiriman bantuan militer terbuka. Untuk menghindari terulangnya peristiwa Dawar, Markas Besar Sekutu kemudian memilih alternatif perjalanan menuju Bandung. Jalur darat melalui Bogor, Sukabumi, dan Cianjur kemudian dipilih karena dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun, diajukannya kerjasama operasional dengan tentara keamanan rakyat dalam pengiriman perbekalan tawanan perang oleh Sekutu, namun justru menciptakan tantangan baru. Oke. Kalian sudah melihat yaitu tentang video yang sudah saya sampaikan, sudah kita lihat bersama-sama, ya kan? Kita akan menganalisis, ya kan? Nanti kalian menganalisis yaitu apa yang kalian dapat.
sana bisa masuk. Ini kita maju ke depan ini yang ini agak ke depan aja. Yuk, yang lain bantu. Apa di sini? Bisa duduk? Kita semuanya. Oke ya. Semua duduk? Bisa semua duduk? Bisa. Kelompok satu yang mana namanya? Kepala tangannya? Ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oke, sudah lengkap ya. Ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Ya kan? Oke, biar saya bagikan LKPD-nya, ya kan? Nah, ini LKPD-nya mau membagikan nanti satu kelompok satu LKPD ya. Tapi kalian juga cari, ya kan? Nanti kalian jelaskan dulu, bagikan dulu kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oke. Oke, ya kan? Udah dapat. Nah, karena memang satu kelompok satu LKPD ya kan? Tapi yang lainnya silakan lihat agak-agak mereka sedikit kepalanya ya. Silakan lihat biar saya jelasin. Ya kan? Nah, tadi kan kita sudah menyaksikan video, ya kan? Nah, terus di sini ada lembar peserta didik, ya kan? Lembar peserta didik ada di situ. Di sini udah ada tujuannya kita apa? Alatnya, alat tulis, buku paket kalian, dan HP smartphone. HP kalian, ya kan? Coba lihat, udah lengkap alat tulisnya di situ. Udah ada pulpennya, bukunya, HP-nya, sudah ya. Oke, lihat petunjuknya di situ. Seluruh peserta didik agar dapat mengambil manfaat optimal. Ada baca nanti di situ. Terus ada langkah-langkahnya. Kalau misalnya kalian boleh putar ulang nggak videonya, boleh, ya kan? Nanti di situ lihat kelompoknya, misalnya kelompok satu berarti tulis di sini kelompok satu, ya kan? Tulis nama teman-teman kalian. Misalnya nama ada 7 orang, tambahi ya, tinggal tambahi aja LKPD-nya. Terus ini soal yang pertama. Nah, setelah mengamati video tersebut, identifikasi permasalahan apa aja yang kalian temukan. Ya kan? Ada banyak tadi itu masalahnya. Sebutinlah semuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah itu pilih yang mana yang mau kalian fokuskan, ya kan? Misalnya kalian ada beberapa, misalnya langsung ada beberapa masalah, pilih satu masalah yang telah kalian temukan. Setelah itu nanti apa solusinya supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Kan kita belajar ya kan, supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Terus satu lagi, ada beberapa lagi ya, tuangkan kesimpulan. Apa kesimpulannya, ya kan? Dari hasil yang telah rumuskan tadi ya, ada satu masalah, terus itu kasih solusinya dan kasih kesimpulannya. Satu lagi daftar pustaka, ya kan? Nah, kita kan kemarin sudah mengumumkan bahwa membawa HP smartphone, ya kan? Nah, ingat HP ini kalian pakai hanya untuk diskusi, cari sebanyak-banyaknya dari buku, dari internet, dari modul, boleh. Ya kan? Ingat bahwa kerja kelompok ini berhasil kalau kita sama-sama mengerjakannya. Gak ada ini misalnya, itu aja, jangan. Kita kan sama-sama belajar, sama-sama mengerjakan, ya kan? Jadi kita mengerjakan itu sudah dapat semua KPD-nya, udah lengkap semua kawan-kawannya, alat tulisnya udah cek dulu, masukkan pula pakai pula pakai pula, ya kan? Cek dulu deh yang pakai kalian. Ada ya? Nggak tahu nggak ada? Ada ya? Kan nggak mudah juga ya kan? Misalnya di bawah HP, nggak bisa dicari modul kan, harus ada paket. Tapi kalau hotspot boleh ya, dari teman, dari kan juga bisa, tapi nggak susah ya kan, nggak ada kan? Ya kan? Oke, nah ingat ya bahwa pemecahan masalah ini ya kan tanggung jawab bersama. Oke, tanggung jawab bersama.
dulu isi nama-nama kawan kalian. Terus ada ketua kelompok bagi kau cari ini ya. Ya kan masalah ini tadi yang kita temukan dulu semua masalahnya. Ya sambil dicari. Ya, silakan. Tadi yang nomor 1 ini kita situ masalah. Iya, semuanya. Apa yang aja yang kau temukan? Baru nanti fokuskan satu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan sambil melihat kelompok yang lain. Gimana? Kelompok 4 ada masalah? Tidak. Oke, silakan lanjut berdiskusinya. Kelompok 3 gimana? Sejauh ini? Paham? Silakan dibagi ya, bagi cari tahu semua masalahnya. Oh iya, karena kan setiap orang itu berbeda-beda yang kalian dapat dari video tersebut. Oke, 30 menit waktunya bisa ya? Lebih cepat kalian dapat nggak apa-apa, bagus. Ambil kalian juga kemarin tulis di buku kalian masing-masing ya. Nanti setelah udah dapat sama ketua kelompoknya dan satu lagi ada yang menulis nanti dari materi. Juga ya. Oke, silakan. Oke, perhatiannya dan selamat pagi kepada adik-adik sekalian. Kami dari tim ekologi akan memberitahukan yang tidak membawa tanah bunga seminggu lalu, besok dibawa 2 kali lipat, Dedek. Dan pengumuman tambahan, tiap per kelas membawa 6 jenis tanaman herbal. Ada pertanyaan? Bibi. Kalau tanaman herbalnya dibawa aja ke kelas, tapi yang beda itu data dulu sama tim ekologi, terus itu ditaruh aja langsung ke depan kamar mandi. Permisi ya. Masalahnya susah
dicari memang masalah ini supaya kalian lebih ingat gitu ya. Kita cari masalah, terus kita cari lagi solusinya. Gimana? Masalahnya, banyak kita bagi masalahnya. Mulai dapat. Ya, silakan. Rumus artinya pilih salah satu dari itu. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, kalau tadi asrama ada ya. Boleh teman-teman sambil mencari di sini. Dapat solusinya? Ya, apa solusinya supaya masalah itu tidak terjadi? Apa yang bisa kita lakukan sebagai bahasa Indonesia? Cari banyak masalah lainnya. Ya, boleh dari jurnal boleh, dari literatur boleh, Wikipedia juga boleh. Yang Oke, dan sejauh mana aku? Oke, kita mesti mulai. Oke, semangat ya. Ada kendala lagi ada? Nomor 1 ada? Ada kendala sejauh ini? Semuanya ya. Kelompok 3 ini apa nih, serius sekali dia, kayaknya udah siap nih ya. Ada masalah aku? Yang mana? Oke, kesimpulan ya. Pustakanya. Ya, misalnya kamu dapat dari Wikipedia buat si Jumat ini gitu ya. Yang kelompok terakhir nih, kelompok 4. Ada masalahnya? 5 menit lagi bisa ya, aku? Nah, waktunya oleh 6 menit lagi, siap nggak siap kita maju ya. Baca nanti waktu kita presentasi, gak usah baca kata pustaka. Ya kan, yang penting kalian kita masalahnya apa, kesimpulannya apa.
Oke, kelompok 1 udah selesai. Ayo kelompok yang lain. Udah bisa dibagi presentasi siapa yang baca apa juga ini ada. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 udah? Udah? Mana lagi masalahnya? Oh, udah. Kelompok 2 udah selesai. Mantap. Kelompok 3? Tapi ini dapat pesanannya dibacakan ya. Ini baru selesai ya. Kelompok ini tinggal tinggal kelompok 3 dan 4 yuk, semangat. Semangat Karina. Oke, kelompok 3 udah selesai. 1, 2, 3 udah ya. Karena kita apa ini nanti kalau kalau kelompok 4 ya, kelompok 4 berarti. Jadi bisa nanti ini ya, waktu kita presentasi boleh bisa kelompok 1 maju, boleh kalian mengomentari, ya kan? Oh, menurut saya tambahan solusinya ini, atau menurut saya kalau simpulannya ini boleh ya. Kelompok lain boleh menanggapi, karena kan kita ini kelompok solusi. Oke, silakan maju kelompok 1. Maju beserta teman-temannya semua yang maju. Ya, udah semua maju di dalam ini ya. Ya, sambil yang lain kalau belum makan kita sedikit lagi dari ingat tuangkan di LKPD-nya. Silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4 perhatikan. Oke, silakan. Siapa yang membacakan bebas siapapun boleh. Oke, jadi ingat bahwa siapapun yang maju di depan, ya kan? Siapapun itu yang maju di depan, hargai teman kalian, ya. Kalau kalian mau dihargai, hargai dulu orang lain, ya. Jadi perhatikan kelompok 1 begitu membacakannya, apa masalahnya, solusinya, dan kesimpulannya. Kelompok lain perhatikan apa yang mereka hasil diskusi mereka, apa yang mereka sampaikan di depan ini, dan kalian boleh kasih komentar, ya. Kayak tadi yang bilang, boleh kasih, oh menurut saya solusinya boleh tambah ini, atau menurut saya boleh ini, boleh ya. Silakan mulai kelompok 1.
Saya Billy. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 akan dijelaskan dari Setelah tadi kita menonton video yang sudah kita tonton bersama, kami mengidentifikasi permasalahan apa yang kami temukan. Yang pertama itu ada pertempuran Bandung Lautan Api, yang kedua pertempuran Medan Area, yang ketiga pertempuran Surabaya, dan yang keempat pertempuran agresi militer 1 dan 2. Untuk pertanyaan nomor 2, rumusan masalah dari identifikasi masalah yang kami temukan akan dijawab oleh Pak. Pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area disebabkan karena utara sekutu yang membebaskan pengawalan Belanda berdasarkan sekutu pada 9 Oktober 1945. Di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal T.B. Kenny. Awalnya kedatangan sekutu disambut baik oleh warga Indonesia. Namun di balik kedatangan sekutu ini, sekutu ternyata berniat untuk merebut pemerintahan Indonesia dan membebaskan para tentara Belanda yang menjadi tahanan perang dan menuruti akan dijawab oleh Solusi yang kala itu pejuang Indonesia lakukan ialah membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area sebagai bentuk perlawanan terhadap sekutu. Solusi masa kini yang dapat kita lakukan, kita harus selalu siap untuk membela tanah air, selalu menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Dan jawaban nomor 4 akan dijawab oleh saudara Teddy. Kesimpulan yang kami peroleh ialah masih terlihat semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah air yang harus dijaga dan lanjutkan. Ini mempercintakan NKRI terhadap perlawanan negara Indonesia. Oke, udah ya, berarti kelompok 1 udah selesai. Ya kan, silakan ada kelompok lain yang mau menanggapi. Boleh angkat tangannya. Tidak ada? Tidak ada? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita langsung aja kelompok 2. Oke, ini dia kelompok 2. Silakan kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 perhatikan yang disampaikan. Lihat mereka ya kan, lihat matanya ya kan, lihat apa yang mereka bilang ya kan, perhatikan mereka. Oke, bisa kita mulai? Silakan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Pertanyaannya, ini kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan Saya Dita Christine. Saya Ijat Rianita. Saya Gracia. Saya Julius Teguh. Setelah mengenai video tersebut, kasih permasalahan yang ditemukan dari video tersebut. Yang pertama, pertempuran Medan Area. Yang kedua, Surabaya, dan yang keempat, agresi militer Belanda. Hal yang akan kami rumuskan di sini yaitu mengenai tentang peristiwa Bandung Lautan Api.
kehidupan sebagai siswa di sekolah. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga, saling menjaga kerukunan antar sesama umat dan kaum muslimin. Yang keempat, menghindari berbagai dalam perjalanan formal. Jelas saya akan melanjutkannya. Yang kelima, yaitu mengikuti upacara-upacara empat dan yang keenam, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang ketujuh, menghormati simbol-simbol negara. Pantang menyerah jika menemukan kesulitan dan gagal melakukan sesuatu. Nah, agar untuk lebih mudah untuk kita pahami, di sini saya akan memberikan kesimpulan yang telah kami buat sebelumnya. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam kurun waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu yang dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api ini memiliki nilai kepahlawanan, rela berkorban, dan semangat persatuan yang tinggi, atau dapat kita sebut dengan jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme. Kesadaran sebagai bangsa yang merdeka menumbuhkan tentang adanya kesejajaran dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Demikianlah presentasi kami. Apakah ada tambahan dari teman-teman sekalian? Oke, bagus. Sekarang dengan yuk. Langsung ya aku, karena kan kalian kan sudah dikenal teman-teman kalian, ya kan? Langsung bacakan permasalahannya apa sih? Dan apa kesimpulannya? Solusi juga ada ya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan permasalahan yang diidentifikasi adalah pertemuan Surabaya pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November. Siapa yang dapat kita berikan nasional untuk perdamaian dunia dan kalau segala misalkan berbau peperangan dan penjajahan, contohnya senjata, mendirikan lembaga perlindungan, melakukan negosiasi, menghargai budaya negara lain, menjalin kerjasama, membantu negara yang mengalami konflik. Kesimpulan dari hasil kami itu, pertempuran Surabaya ini merupakan piagam Indonesia melawan sekutu yang terdiri dari 3 negara, yaitu Inggris atau Britania Raya, India, Belanda. Tokoh pemimpin dari Indonesia adalah Sutomo, Soekarno, Mustopo, dan Muhammad Mangunkusumo dan Muhammad Yasin. Korban dari pertempuran ini dari Indonesia 6.000 sampai 16.000 korban jiwa. Sedangkan dari situ hanya 1.500 korban jiwa. Baik, demikian hasil produksi kami. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya sampai sejauh ini untuk kelompok 3? Nggak ada. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Oke. Silakan, ini kelompok terakhir. Silakan anak-anak NEM perhatikan temannya. Silakan mulai kelompok 4. Selamat pagi kepada NEM dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang diskusi yang telah dari video yang tertentukan barusan. Identifikasi permasalahan yang tertentukan dalam video tersebut, kembalinya sekutu dan Belanda ke Indonesia, terjadinya peperangan di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima, agresi militer Belanda yang pertama dan kedua, pertempuran Medan Area. Di sini rumusannya akan dibacakan oleh saudari Chelsea. Sama yang kami itu tentang agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda terjadi 2 kali. Agresi militer yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus tahun 1947
dan agresi militer kedua terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Dan peperangan tersebut terjadi karena ekonomi Belanda yang menurun dan Belanda ingin membangkitkan perekonomiannya dengan cara menguasai kekayaan alam Indonesia dan bertujuan untuk melakukan pusat pemerintah Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia. Solusinya ada sangat penting. Solusi yang dapat disebut adalah menjalin hubungan yang baik dengan negara lain, yang kedua meningkatkan perkembangan Indonesia, yang ketiga selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang membahayakan, dan yang keempat menjalin kerjasama untuk perekonomian negara. Untuk Kesimpulan yang kami dapatkan, agresi tersebut membawa dampak bidang politik dan juga dapat menjadi pembelajaran. Manfaat yang diambil untuk kita sebagai siswa-siswi adalah menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, serta membuat kita ke depannya semangat dalam mempertahankan budaya dan kemerdekaan bangsa kita ini. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya sama kelompok 4? Semuanya jelas? Oke, berikan aplaus. Oke, ya kan? Kita masuk ke dalam apa ya? Untuk menyimpulkan, ya kan? Kita tadi sudah presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya bagus. Saya berikan tepuk tangan untuk semua. Kalian sudah makin berani, ya kan? Semakin mengutarakan, ya kan? Apa yang didapat tidak istilahnya takut, ingat. Salah dan benar itu urusan belakangan, yang penting sudah berani mencoba, ya kan? Itu dia, oke? Saya akan menanyakan beberapa kelompok untuk berdasarkan apa yang telah dapat kesimpulannya. Silakan untuk kelompok 1, perwakilan dari kalian, apa kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, boleh berdiri ya, aku. akan memberikan kesimpulan yang dapat kami peroleh dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, sejarah tidak akan berakhir dan berhenti dimulai di dalam diri masing-masing individu, terutama bangsa Indonesia ini. Sehingga dari video pembelajaran tadi, kami menyimpulkan bahwa benar adanya Indonesia itu terkenal akan semangat yang mereka pegang. Sebagaimana itu juga harus dimiliki oleh generasi-generasi muda yang saat ini sedang melakukan tanggung jawabnya sebagai siswa, sehingga kejadian seperti dahulu kala tidak akan berulang kali di masa depan yang akan memicu kesejahteraan terutama bagi bangsa Indonesia. Oke, berikan tepuk tangan pertama. Yang menyimpulkan materi kita hari ini, ya kan? Benar ya, aku bahwa perjuangan ini, ya kan, yang sudah kalian ternyata rata-rata itu merumuskan tentang perjuangan sesuai dengan video tadi, ya kan? Ada di Medan Area, ada anggaran, ada juga di Surabaya, ada di Bandung. Nah, sebagai kita, ya kan, siswa dan saya juga sebagai guru, apa cara kita untuk namanya mempertahankan kemerdekaan yang kita harus mencintai negara kita ini? Kan nggak mungkin orang luar yang mencintai, harus kita yang mencintai dan kita tinggal di sana supaya tidak datang lagi para penjajah itu, ya kan? Oke, sudah, oke. Saya mau tanya nih, ya kan? Kita sudah tadi presentasi, ya kan? Terus sudah makin bagus juga. Terus saya mau sebelum kita melakukan bagian penutup, kita mau ice breaking, ya kan? Supaya mengeluarkan penat-penat kalian, ya kan? Capek kali dari UTM sampai ini kali, capek ya kan? Gimana yang dimaksud 5 menit lagi, ya kan? Nah, supaya hilang penat kita, ayo silakan kalian bangkit berdiri, ya kan? Kita mau ice breaking sebentar. Ya, coba ya aku silakan semuanya berdiri. Oke, nah silakan semua letakkan HP-nya dulu, fokus ke depan, kita mulai speaking. Coba terus pelan,
Oke, ada satu lagi pertanyaan baru kita selesai. Nah, menurut kelompok 3, ya kan? Ini bertanya kelompok 3, ya kan? Menurut kalian, kita mau merefleksi, ya kan? Apa kegiatan pembelajaran apa yang paling kau suka hari ini? Saya tahu tentang ini, atau misalnya saya suka tentang ini, ya. Silakan. Yuk. Apa yang paling kalian sukai dari pelajaran ini? Silakan. Iya. Baik, saya akan jawab. Pembelajaran ini karena kami dapat bersama yang baik dan semua tadi juga teman-teman mengasih pendapatnya jadi juga menjadi terbuka. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Iya, ya kan? Bisa saling mengutarakan pendapat. Oke, kita mau menutup pembelajaran kita hari ini, ya kan? Minggu depan kita akan belajar sejarah lagi tentang materi, ya kan? Materinya itu mempertahankan kemerdekaan. Tadi kan kita mempertahankan kemerdekaan dengan cara yang kalian dapatkan tadi masalah secara konflik senjata. Minggu depan kita mau belajar yaitu mempertahankan kemerdekaan, tapi dengan perjanjian. Oke? Silakan untuk menutup pertemuan kita hari ini, satu orang untuk memimpin doa. Coba ya. Yang buat ibadah dari pagi aja. Billy? Silakan Billy. Apa ya aku? Kita berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kegiatan marilah kita berdoa. Amin. Ya Bapak, pada saudara. Oke, terima kasih buat anak-anak M, ya kan? Pada minggu depan kita akan berjumpa lagi. Selamat siang semuanya. Siang. Pak, izin saya live ya Pak.